فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-6, bab al-amri bil imani billahi ta'ala wa rasulih. Perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan syariat-syariat agama ini serta dakwah menuju kepada agama ini. Baik. Dan telah kita ambil satu riwayat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah datangnya wafdu Abdul Qais. Al-wafd ikhwani fillah bentuk jamak dari wafidun, yaitu sekelompok orang yang dipilih dari kaumnya untuk menghadap orang-orang besar dan membawa suatu tugas yang penting. Ini namanya wafdun. Kalau satu orang wafid, utusan. Sehingga yang seperti itu tentunya dipilih, ya, orang-orang yang dipilih yang bisa mengemban perkara yang besar, mampu berbicara, mampu memahami. Dan yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ikhwan, wafdu Abdul Qais, jumlahnya saat itu ada 14 yang dipimpin oleh Al-Ashaj Al-Asari. Beliaulah yang nanti akan datang penyebutannya dalam pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Ashaj ini diberi dua sifat mendasar oleh Allah Subhanahu wa taala yang utama. Karena tabiat ikhwan dan akhlak serta adab itu memang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai tabiat mendasar, dan ada juga tabiat yang diupayakan setelah seorang memiliki ilmu. Dan Ashad ini memang sejak awal, walaupun dulunya di atas kufur, sudah diberi dua sifat ini, yaitu al-hilmu wal-anah. Al-hilm, sifat hilm, sifat kesabaran, serta al-anat, sifat kehati-hatian, tidak terburu-buru, tidak gerusah-gerusu, mau bertindak dipikir panjang dan matang. Makanya beliau dipilih untuk menjadi pemimpin utusan tersebut. Al-Ashaj Al-Asari yang namanya adalah Al-Munzir ibnu A'il. Kemudian yang kedua, Mazyadah ibnu Malik al-Muharibi.
Yang ketiga Abidah ibnu Hammam al-Muharibi. Yang keempat Suhair ibnu al-Abbas al-Murri. Yang kelima Amr ibnu Marjum al-Asari. Yang ketujuh Al-Harith ibnu Shu'aib al-Asari. Yang kedelapan Al-Harith ibnu Jundab min Bani Aish. Nah, ini yang sampai kepada kita ikhwan dari nama-nama tersebut setelah diteliti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan di sana ada yang menyebutkan yang lain, tapi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz ini yang masyhur, terutama yang pertama itu yang dihafal ikhwan. Pimpinannya itu siapa? Al-Ashaj Al-Asari, namanya Al-Mungdhir ibnu Aid. Beliau seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW dengan dua sifat tadi. Dan sebab datangnya rombongan ini ikhwan, padanya kisah yang bagus untuk kita tambahkan. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau. Yaitu bahwasanya Munqidh ibnu Habban, salah seorang dari Bani Ghanam ibnu Wadi'ah, perdagangannya dulu menuju ke negeri Yathrib di masa jahiliyah. Siapa namanya tadi? Munqidh ibnu Habban. Maka suatu ketika melihat di saat dia melakukan perdagangan ke Yathrib, yaitu ke Madinah, kawan, melihat jenis kain, selimut dan kurma yang datang dari negeri Hajar setelah hijrahnya Nabi SAW. Atau beliau yang orang ini, yang Munqidh bin Habban ini yang mendatangkannya, wallahu a'lam. Yang penting beliau melakukan perdagangan ke Madinah. Maka tatkala Munqidh ini sedang duduk, tiba-tiba Nabi SAW melewatinya dan ditanya, "Amunqidh bin Habban? Apakah engkau Munqidh ibnu Habban? Kaifa jami'u hayatika wa qaumik?" Bagaimana keadaanmu dan keadaan kaummu secara keseluruhan? Ditanya oleh Nabi SAW. Ini juga penting untuk dicontoh, karena menyapa orang itu juga salah satu hal yang dibutuhkan. Terkadang dengan sapaan, dengan santunnya seseorang, ikhwan, walaupun asalnya tidak berbicara tentang agama, sekedar menyapa. Makanya kepada para ikhwah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai lalai dari sisi ini. Jangan sampai ketika kita setelah mengenal dakwah salafiyah menjadi orang malah yang tidak kenal yang tidak kenal dengan tetangga. Kita sudah tidak mengikuti banyak kegiatan, ikhwan, karena kegiatan-kegiatan mereka kegiatan-kegiatan yang mayoritas kebid'ahan atau padanya kemungkaran. Seperti berbagai macam kegiatan yang ada, baik itu tahlilan, kenduri, peringatan-peringatan bid'ah dan seterusnya. Maka kita harus berupaya untuk bisa
Nah, menambal hal itu dengan hal yang lain, sehingga mereka bisa melihat, oh ternyata mereka ini orang-orang yang bisa untuk bermasyarakat, bisa bergaul, bukan orang-orang yang kaku, yang ekstrim. Pada hal-hal yang syar'i, misalnya ketika kerja bersama yang memang syar'i, tidak ada pelanggarannya, atau sekedar menyapa, kemudian berbicara dengan tetangga sekali. Nah, pada hal-hal yang memang dibutuhkan, padanya khair, kawan. Memberi ketika dia masak, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ta'ahad jiranak, untuk engkau perhatikan tetanggamu. Ini contoh. Nah, dengan sapaan ini akhirnya apa? Terkesan di hati Mungkit Ibnu Habban. Disapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menanyakan orang-orang mulia, bagaimana kabar fulan? Bagaimana kabar fulan? Disebutkan satu persatu. Maka orang ini heran, siapa ini? Kok kenal pemuka-pemuka kami? Orang-orang besar mereka disebut, dimuliakan oleh Nabi. Nah, terkesan di hati Mungkit Ibnu Qa'id. Fa aslama Mungkit. Nah, masuk Islam. Nah, dengan apa? Muqaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa sapaan, kemudian menanyakan, karena seorang ditanya kabar, apalagi ditanya kabar keluarganya atau ditanya kabar orang-orang mulianya, tokoh-tokohnya. Nah, dari pemuka-pemuka dia yang diutamakan. Terkesan. Akhirnya masuk Islam. Wa ta'allama surat Al-Fatihah wa qra' bismi rabbik. Ketika itu juga belajar surat Al-Fatihah, karena ini adalah surat dalam Al-Quran yang wajib pertama kali dihafal, dipelajari. Maka siapapun itu yang Al-Fatihahnya masih belum benar, untuk bersungguh-sungguh belajar membenarkan bacaan Al-Fatihahnya, sehingga seorang sholat bisa benar. Nah, merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Taib. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, mengambil Iqra bismi rabbik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hafal. Kemudian dia rihlah menuju ke Hajar lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis bersama Mungkit ini suatu kitab, itu suatu surat, ditujukan kepada sekelompok orang dari Abdul Qais. Maka mungkin Ibnu Habban pergi dengan membawa risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman beliau menyembunyikannya beberapa hari, mencari cara. Ini juga butuhnya seorang punya siasat, karena dia sendirian saat itu, cari peluang, cari waktu yang tepat untuk menyampaikan. Disembunyikan beberapa hari, kemudian ketangguh sama istrinya. Ketangguh apa? Ketahuan. Ketahuan. Ketahuan sama istrinya. Taib, yaitu Bintul Mungdir Ibni Aid. Jadi Mungkit Ibnu Habban ini dapat istri pemuka kaumnya, kawan. Siapa tadi? Al-Ashad, Al-Asari. Karena Al-Ashad namanya Al-Mungdir bin Aid. Putrinya dinikahi oleh tadi Mungkit. Dan mertua tersebut termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketahuan oleh istrinya dalam keadaan sholat. Ini aneh sekali, sholat, membaca Al-Quran,
Maka istrinya mengingkarinya, kemudian dilaporkan kepada ayahnya. Naam, dilaporkan setelah pulang dari Yathrib, kok aneh. Naam, sering mencuci ujung-ujung tubuhnya, tangan, wajah, kaki ini dicuci, kemudian menghadap ke kiblah, kemudian rukuk, sujud. Akhirnya ditemui oleh Mungdhir, mertuanya. Ya, sang mertua menemui menantunya. Bertemulah, kemudian terjadilah dialog, dan dengan bagusnya penyampaian akhirnya ada di hati Mungdhir tersebut kesan terhadap Islam, dan mulai saat itu kecintaan terhadap Islam sudah tumbuh. Kemudian baru Ashaj menemui kaumnya dan membacakan kitab yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya kaumnya pun mencintai Islam. Saat itu masuk dalam diri mereka keimanan, kemudian bersepakat untuk menuju Nabi SAW, mengirim utusan menemui Nabi SAW. Nah, itulah utusan yang dikenal dengan Wafdu Abdul Qais dalam hadits Ibnu Abbas ini, yang dipimpin oleh Mungdhir, yang dikenal dengan Al-Ashaj. Dari kisah ini, akhwani fillah, kita ketahui bahwasanya dakwah di antara hal yang sangat penting bukan sekadar teori, seorang menyampaikan banyak dalil padanya, tapi di sana butuh siasat yang bagus. Sehingga seorang jangan kemudian, aku tidak punya hafalan, aku tidak bisa baca kitab, bukan berarti kemudian tidak ada peluang baginya untuk berdakwah. Bahkan dengan bagusnya kita dalam bermuamalah, bagusnya kita dalam berinteraksi dengan manusia, itu termasuk salah satu metode dakwah. Kita ajak mereka pada kebaikan. Ketika kita tidak mau menyampaikan sendiri, ya minimal kita ajak untuk mengikuti majelis taklim yang ada. Nah, disinilah butuh ta'awun, akhwan. Sehingga ada yang memang menyampaikan di majelis-majelis ilmu secara teoritis, ilmu yang memang digali dari kitab-kitab para ulama, dari Al-Quran dan Sunnah. Juga ada mereka-mereka yang mengambil bagian untuk mengajak manusia agar manusia mau menuju ke masjid-masjid Allah, menuju ke majelis ilmu. Jika demikian tercapai, akhwan, akan tercapai dakwah yang bagus. Akan tercapai dakwah yang bagus. Karena tentunya tidak semua orang mampu menyampaikan di masjid. Tapi demikian pula tidak semua orang memiliki waktu untuk berinteraksi banyak dengan manusia. Jadi masing-masing mengambil bagian. Lihat bagaimana Nabi mencontohkan ini, dari sekadar menanyai kabar, kemudian bagusnya beliau dalam bertutur kata. Kalau dalam istilah kita mungkin basa-basi, untuk untuk membuka pembicaraan. Itu ternyata bisa menjadikan hati seseorang cinta terhadap Islam. Taib. Ini asal muasal datangnya Wafdu Abdul Qais. Dari tokoh-tokoh utama dalam kisah ini, berarti siapa tadi yang pertama kali sebelum datangnya Wafdu Abdul Qais adalah seorang pedagang dari Abdul Qais, yaitu siapa? Mungkit ibnu Habban, yang dia adalah menantu dari Al-Ashaj Abdul Qais, yaitu Al-Mungdhir, ya, namanya
Al-Ashaj Al-Asari gelarnya, namanya Mungdhir bin Aid beserta kaumnya. Tapi sebelum kita ambil riwayat berikutnya, man hafizal hadits alladzi qara'nahu falyaqra'. Barakallahu fiikum. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wa alfadhuhum mutaqaribah. Tiga guru Imam Muslim langsung beliau mengambil darinya dan semuanya thiqat dengan lafaz-lafaz yang berdekatan. Qala Abu Bakar haddatsana Gundar an Syu'bah. Gundar Muhammad ibn Ja'far Al-Basri, seorang thiqah. An Syu'bah telah kita lewati banyak riwayatnya, Imamul Hujjah Syu'bah Ibnul Hajjaj. Wa qala al-akharan haddatsana Muhammad ibn Ja'far, sama beliau adalah Gundar. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah. Sanadnya tidak ada keraguan tentang keabsahannya. Musalsal bi thiqat, para perawi thiqat. Qala kuntu utarjimu baina yadayn Ibn Abbas wa baina an-nas, fatathu imra'atun tas'aluhu an nabidhil jar. Dulu aku sebagai penerjemah antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan manusia, yaitu untuk mempermudah penyampaian dengan bahasa kaumnya. Karena makna tarjamah ikhwan yaitu huwa ta'bir an lughatin bi lughah, yaitu pengungkapan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya yang zahir maknanya adalah annahu yufhimuhum anhu wa yufhimuhu anhum, yaitu berupaya untuk apa, menjadi perantara antara Ibnu Abbas dengan kaumnya, memahamkan hal-hal yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kaumnya dengan bahasa mereka yang mudah dipahami. Naam. Dan di sini juga penting ya ikhwan, penguasaan bahasa suatu kaum.
contoh kita di negeri Indonesia, bukan berarti belajar bahasa Indonesia tidak penting. Kita belajar bahasa Indonesia termasuk hal yang penting untuk seorang mampu menyampaikan dengan baik dan benar. Apalagi ketika ingin menulis, karena tentunya beda bahasa tulisan dengan bahasa ucapan. Mungkin bahasa ucapan seorang bisa lebih luas dari sisi keterikatan dengan tata bahasa. Tapi kalau sudah bahasa tulisan, ini butuh betul-betul mengikuti tata bahasa yang bagus. Selain seorang berupaya memahami bahasa Arab, mempelajari bahasa kita, ikhwan, juga penting. Yang semakin jauh bertambah hari semakin kacau. Banyak sekali bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa gaul yang tidak pakai tatanan. Oleh karena itulah jauhi, kita ikut latah dengan bahasa-bahasa yang demikian. Ya, tidak usah latah dengan bahasa-bahasa gaul yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa kini yang terkadang tidak pakai kaidah. Asal seorang mencetuskan sesuatu, singkatan-singkatan, kemudian diikuti yang lain, sudah dipakai. Fatathum ra'atun tas'aluhu an nabidhil jar. Kemudian datanglah seorang wanita bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang nabidhul jar. Tayyib, al-jar, bentuk jamak dari tayyib afan. Nabidhil jar yaitu mufradnya jarrah, dijamakkan dalam bentuk jirar. Yang dimaksud adalah mayum badu fiha minat tamri wa ghairi, yaitu nabid yang dibuat di wadah tersebut, ikhwan. Apakah halal atau haram? Nabid yaitu kurma yang dicampur dengan air kemudian diletakkan di wadah. Cuma di sana orang-orang Arab dulu, ikhwan, memiliki wadah-wadah tertentu dari bahan tertentu yang kalau dibuat nabid dengannya akan cepat sekali berubah menjadi khamar. Sebagaimana nanti akan disebutkan, Nabi melarang wadah-wadah tertentu dari bahan-bahan tertentu karena memang cepatnya wadah ini menjadikan nabid berubah. Nah, perempuan tadi bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nabidhil jar. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil wafdu aw manil qaum? Qalu Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum aw bil wafdi ghaira khazaya walan nadama. Sesungguhnya rombongan utusan dari Abdul Qais mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa rombongan yang datang atau siapa kaum itu? Mereka mengatakan Rabi'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambut kedatangan mereka, marhaban bil qaum, selamat datang kaum, atau selamat datang utusan-utusan yang mulia. Ghaira khazaya walan nadamah. Naam, khazaya jamu khazyan, yaitu tanpa terhinakan. Dalam artian selamat datang kaum yang akan dimuliakan, tidak akan dihinakan. Ghaira khazaya walan nadama, tidak akan terhinakan dan tidak akan menyesal ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambutan untuk menunjukkan
bahwasanya mereka dimuliakan dan akan mendapatkan perkara yang mereka tidak akan menyesal. Faqalu ya Rasulullah inna na'tika min syuqqatin ba'idah wa inna bainana bainaka hadzal hayya min kuffari mundar. Kemudian mereka mengatakan, karena mereka ini sudah beriman, dan datang kepada Rasulullah meyakini beliau utusan Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya kami mendatangi Anda dari tempat yang jauh, dan sungguhnya antara kami dengan Anda kampung ini dari orang-orang kafir Mudhar. Ada pembatas kampung orang Mudhar yang kafir saat itu, yang suka menjadi pemutus jalan antara kaum muslimin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram, dan sungguhnya kami tidak bisa mendatangi Anda kecuali di bulan haram. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami dengan amrin faslin, yaitu perkara yang sangat jelas, yang kami akan kabarkan orang-orang yang di belakang kami yang menunggu berita-berita dari kami, karena mereka utusan yang dengannya kami akan masuk ke dalam surga. Lihat kalimat yang bagus. Pertama, ikhwan mengungkapkan begitu butuhnya mereka untuk diberi jawaban. Kenapa? Karena datang dari jauh. Sampaikan kami datang dari jauh. Kemudian adanya penghalang orang-orang kufar Mudhar, yang kedatangan mereka tidak bisa sewaktu-waktu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk betul-betul mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wajangan-wajangan yang paling pentingnya dan paling bermanfaat untuk bisa mereka masuk ke dalam surga. Qala fa amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Maka Nabi memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Wa qala hal tadruna mal imanu billah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata. Kemudian beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Nabi menafsirkan dengan tafsir yang singkat dan jelas. Maksudnya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul meyakini, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan meyakini bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Karena dengan mengimani ini, akhwan, tercakup padanya semua rukun-rukun iman. Karena semua rukun iman adalah apa? Adalah dari khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini poin yang pertama yang diperintahkan, yaitu untuk beriman kepada Allah semata. Saudara mungkin bertanya, kok disebutkan hanya beriman kepada Allah? Iya, karena itu intinya. Karena tercakup dalam iman kepada Allah semua hal-hal yang wajib diimani, karena Allah lah yang menetapkan syariat ini. Kemudian perintah kedua, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa an tu'addu khumusan minal maghnam, dan untuk menunaikan 1/5 dari harta ghanimah. Wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat, dan Nabi melarang mereka dari dubba, hantam, dan muzaffat. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-naqir, qala Syu'bah wa rubbama qala al-muqayyar, wa qala ihfadhuhu wa akhbiru bihi man wara'akum, atau wa akhbiru bihi min wara'ikum. Wa qala Abu Bakar fi riwayatihi man wara'akum. Ada 2 cara baca. Wa laisa fi riwayatihi al-muqayyar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Benda-benda ini, akhwan, yaitu maksudnya dari membuat Nabi menggunakan dubba, hantam, muzaffat, atau muqayyar. Yang ini semuanya adalah apa? Benda-benda
yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk membuat nabidh. Nah, taib wadah khusus. Nah, digunakan oleh mereka. Di antaranya yang disebutkan di sini. Adapun penafsirannya kita tafsirkan pun tidak tergambar ya kawan. Bentuk wadahnya kalau tidak melihat namanya wadah-wadah itu. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya wadah-wadah khusus yang digunakan oleh mereka untuk membuat nabidh. Yang pada masa sekarang jarang. Cuman wadah ini punya 6 sifat mempercepat penghamaran. Makanya dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk menggunakannya. Wa qala ihfazuhu, hafalkanlah. Wa akhbiru bihi man waraikum, atau wa akhbiru bihi man waraakum, hafalkan dan kabarkan kepada orang-orang yang di belakang kalian yang menunggu berita dari kalian. Di sini juga pentingnya menghafal ya kawan, karena ilmu itu dihafal. Hendaknya seorang menghadiri majelis ilmu pulang ada sesuatu yang dia dapat di dalam dadanya, yang masuk ke dalam dadanya. Ini hendaknya ada pada diri kita. Dengan menghadiri majelis ilmu, sekali ada faedah yang nyantol, ada faedah yang dihafal. Ihfadhuhu wa akhbiru bihi man wara'akum, dan khabarkan setelah menghafal untuk dia sampaikan. Inilah al-ilmun nafi', belajar, dihafal, disampaikan. Ini alamat ilmun nafi' yang hendaknya kita berupaya untuk mewujudkannya, menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Taib, dari kisah ini akhwan yang hampir sama dengan kisah kemarin, cuma ada beberapa perbedaan lafaz, yaitu di sini ada kisah kenapa Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis tersebut, yaitu dikarenakan ada seorang wanita yang bertanya tentang apa? Nabidhil jar. Nabidh yang dibuat di wadah khusus, yang juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu ad-dubba ini, nabidhil jar sama dengan al-jar, naam, atau al-hantam. Dari wadah-wadah itu penyebutannya bermacam-macam. Cuman syahid yang diinginkan di sini jelas untuk perintah-perintah tadi, perintah untuk beriman kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan memberikan bagian 1/5 dari ghanimah. Yang pembahasan tersebut rincinya insyaallah nanti pada kitabul jihad tentang pembagian ghanimah. Taib, barakallahu fikum. Naktahi bihadza wa nas'alullaha at-taufiq was-sadad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.